Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Indri Tikameyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, materi kita yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, kita akan belajar mengevaluasi struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu mengevaluasi struktur dan juga kaidah kebahasaan. Mengevaluasi yaitu memberi penilaian berdasarkan kriteria atau tujuan yang sudah ditetapkan. Struktur yaitu cara sesuatu disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Sedangkan kaidah kebahasaan yaitu aturan kebahasaan yang sudah ditetapkan pada sebuah tulisan. Nah, itu tadi pengertian dari anekdot, mengevaluasi struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, struktur teks anekdot ada apa saja sih? Yang pertama, ada abstrak. Bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Kemudian yang kedua, ada orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga, krisis. Bagian yang menjadi bagian hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada penulis atau orang yang diceritakan. Kemudian yang keempat, reaksi. Bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Nah, bagian reaksi ini adalah tempat menyelesaikan masalah yang ada di bagian krisis. Kemudian yang kelima, ada koda. Bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga tentang kesimpulan dari sebuah cerita anekdot tadi. Nah, itu tadi struktur teks anekdot. Ada 5, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Anekdot dibuat dengan menggunakan waktu lampau. Cerita-cerita dalam anekdot biasanya dimulai dengan kata kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dengan pertanyaan retorik, kesan lucu teks anekdot akan terasa. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Anekdot tidak terlepas dari kata sambung atau konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan antar kata, frasa, dan kalimat. Nah, yang keempat, menggunakan kata kerja. Anekdot menggunakan kata kerja atau verba. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas atau kegiatan terlihat dengan jelas. Nah, contoh kata kerja yaitu mencari, mendorong, memasak, melakukan, dan menggunakan. Kemudian yang kelima, ada menggunakan kalimat perintah. Anekdot dibuat dengan menggunakan kalimat perintah. Nah, itu tadi 5 kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, ini ada contoh teks anekdot yang berjudul Onyot si Tukang Becak. Nah, ini ada contoh teks anekdotnya, bisa kalian baca atau kalian amati ya. Kemudian kalian cari strukturnya, kalian cari kaidah kebahasaannya. Semoga berhasil.
Sekian dulu ya untuk materi bahasa Indonesia kali ini, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.